materi Bapak Sekjen akan disampaikan melalui aplikasi Zoom. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk mengikuti materi ini. Setelah nanti akan dibuka link Zoom-nya kepada Bapak dan Ibu. Dalam kondisi masih istirahat ini kami tunggu sebentar, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengambil snack maupun minuman untuk dibawa ke meja masing-masing. Kemudian nanti setelah semuanya siap, kita akan terhubung kepada Bapak Sekjen untuk mendapatkan materi terkait dengan pengembangan potensi ASN. Monggo yang sudah siap bisa menempati di tempat masing-masing. Apakah sudah sambung ke Zoom, panitia? Halo panitia. Alhamdulillah, kita sudah terhubung kepada Bapak Sekjen yang kali ini siap untuk menyampaikan materi terkait dengan peningkatan profesionalisme ASN. Sugeng rawuh Pak Sekjen. Alhamdulillah sampun saged terhubung dengan peserta yang ada di sini. Perlu kami informasikan kepada Bapak Sekjen bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan rapat kerja wilayah. Hadir dalam kesempatan ini para kepala bidang, para pembimbas, Kepala Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Tengah beserta dengan para dharma wanitanya, kemudian juga teman-teman perwakilan dari Pokja Pengawas, APRI, kemudian Pokja Hulu, dan KKM. Jumlah keseluruhan dari peserta ini adalah 200 orang. Kemudian untuk kegiatan yang 200 orang ini diadakan kegiatan sendiri khusus untuk Dharma Wanita Persatuan yang berjumlah 35 orang. Jadi forum ini dikurangi 35 orang dari Dharma Wanita Persatuan. Untuk kemudian kesempatan yang baik ini tentu saja nanti para peserta akan mendapatkan materi terkait dengan peningkatan profesionalisme ASN yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah siap Bapak dan Ibu untuk mendapatkan materi Bapak Sekjen? Kalau sudah siap nanti kita langsung terhubung kepada Bapak Sekjen untuk mendapatkan materi tersebut. Dan tentu saja kita sudah kenal semua dengan Bapak Sekjen yang akan menyampaikan materi karena beliau sudah sering bertemu dengan kita. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Nizar Ali MA. Kepada Bapak Sekjen kami persilakan untuk menyampaikan materi kepada teman-teman yang ada di Kanwil Jawa Tengah. Dipersilakan Bapak Sekjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tang Tian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad, beserta jajarannya, para pejabat administrator, mulai Kabak TU, para kabit, Kepala Kemenak Kabupaten Kota, Pembimas, dan
para pejabat pengawas, pelaksana, kepala madrasah, kepala KUA, Pokjawas, Pokjaluh, dan para peserta rapat kerja wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang saya banggakan. Tentu mengawali pertemuan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT atas perkenannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana mandat yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan peningkatan profesionalisme ASN, maka sebenarnya kata kunci ini diawali dari statement Gus Menteri Agama segera setelah dilantik. Beliau menyatakan bahwa salah satu kunci yang sangat penting dalam menggelorakan semangat Kementerian Agama baru adalah manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, yang didukung SDM yang unggul. Ini merupakan bagian penting yang harus kita catatkan dalam tinta emas sejarah Kementerian Agama dalam berkhidmat memberikan pelayanan terbaik bagi umat. Saya rasa itu bagian dari statement Pak Menteri yang mengatakan semangat baru Kementerian Agama dan dalam konteks keseluruhan, ya, layanan, kemudian tata kelola serta SDM. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara ASN sebenarnya kita bisa melihat roadmap ASN, di mana kita ketahui bahwa visi pembangunan Indonesia tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, di mana selama rentang waktu ini dibagi pentahapannya ke dalam 4 tahap RPJM. RPJM pertama adalah 2005-2009, ini 5 tahun pertama, itu tagline-nya adalah Good Governance. Lalu RPJM kedua 2010-2014 adalah reformasi birokrasi dan undang-undang ASN, sehingga ini outputnya sudah undang-undang ASN muncul. Lalu RPJM yang ketiga 2015-2019 ASN Sistem Merit. Nah, kita berada pada RPJM keempat 2020-2025 yang muaranya adalah pada Smart ASN. Nah, yang kedua adalah Human Capital Index. Nah, ini milestone pembangunan ASN selama 20 tahun, ya, RPJM 1, 2, 3, dan 4. Nah, di level Smart ASN ini tentu ditandai dengan keunggulan kompetitif ekonomi berbasis sumber daya alam. Lalu yang kedua adalah SDM berkualitas dan berkemampuan iptek. Ini kata kunci yang bisa kita lakukan. Tapi yang saya hormati, nah, dalam konteks RPJMN keempat 2020-2024, maka sesungguhnya ini bisa kita lihat dalam konteks tadi Smart ASN yang memiliki profilnya. ASN itu adalah punya integritas, punya rasa nasionalisme, lalu kemudian dia bekerja secara profesional atau profesionalisme, lalu juga selain itu punya wawasan global dan menguasai IT dan bahasa asing, dan hospitality, serta networking, serta entrepreneurship. Dan ini semuanya nanti akan bermuara pada digital talent atau digital leader, pemimpin digital. Inilah gambaran dari Smart ASN di RPJMN keempat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka dalam konteks aparatur negara dan arah menuju good governance, maka ada 4 bagian
yang harus kita push. Keempatnya itu yang pertama adalah kelembagaan, dan saya rasa beberapa tahun terakhir ini isu penyederhanaan struktur atau jabatan fungsional ini menjadi opsi yang paling menentukan dalam hal ini. Lalu kedua, kepegawaian, ini yang dikenal dengan sistem merit, manajemen talenta, talent pool, ini bagian dari kata-kata kunci yang harus kita arahkan. Lalu ketiga adalah ketata laksanaan, bagaimana dalam proses pelayanannya itu memiliki SOP, waktu yang jelas, dan kemudian ini pengawasan yang muaranya pada akuntabilitas bisa diperjauhkan. Nah, keempat ini tentu dilandasi pada yang pertama adalah pengembangan budaya kerja, nilai dasar atau landasan filosofis, lalu kemudian persepsi kerja atau landasan fungsional, lalu sikap kerja, landasan afektif, lalu keempat perilaku kerja, itu landasan operasional atau psikomotor. Nah, ini dalam konteks ini, maka kemudian dalam langkah kelembagaan dan ketata laksanaan, maka kita harus mengaktualisasikan reformasi birokrasi dengan menata kelembagaan, lalu menyempurnakan ketata laksanaan dan peningkatan kualitas SDM. Nah, inilah kemudian pada akhirnya kita bisa mewujudkan good governance yang ciri-cirinya adalah profesionalisme, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, daya tanggap stakeholders, transparansi, kesetaraan, berorientasi pada visi, akuntabilitas, pengawasan, dan tentu efektif dan efisien. Bapak yang saya hormati, itu kira-kira lalu kemudian pada tahap yang lebih operasional, maka sebenarnya professional assessment itu tentu berangkat dari sosok ideal ASN. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN pasal 1 angka 5, di sana disebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, kata kuncinya ini. Yang kedua adalah memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kata kunci yang ada dalam undang-undang ini adalah pertama profesional, nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, maka netralitas itu menjadi sangat penting, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita bisa melihat, men-setback, mereview beberapa ASN ketika dia bergabung, awal mula bergabung menjadi ASN tentu punya alasan yang kuat. Nah, ada survei yang melibatkan 15.000 lebih responden. Ini dari Menpan RB ya, yang merilis, saya share dulu ya, merilis sudah tampak ya, alasan bergabung menjadi ASN. Nah, ketika ditanya mengapa Anda memilih ASN, itu jawabannya ada maksimal 3 jawaban, maka bisa disampaikan. Yang paling tertinggi adalah ingin berkontribusi terhadap negara ya, dan perbaikan pelayanan masyarakat. Ini 84,3%. Lalu di level nomor 2, 49,8%, itu kesempatan mengembangkan diri, alasan ASN ketika masuk. Lalu 14,7% ini kesempatan melanjutkan pendidikan, karena mungkin nggak punya ongkos, lalu ASN nanti ada peluang untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian 2,9% itu untuk gengsivitas, bergengsi atau status sosial atau prestisius. ASN ini menjadi kebanggaan bagi dirinya yang mau bergabung dengan ASN. 5,9% keinginan orang tua atau mengikuti kerabat, jejak
kerabat. Lalu kemudian 12,5% itu pekerjaan yang aman, kemungkinan kecil PHK. Ini juga dijawab oleh calon. Kemudian 1,1% bebas kerja rendah, banyak waktu luang. Kemudian 31% adanya jenjang karir yang jelas. 51% itu mengatakan kesejahteraan, gaji dan tunjangan menarik, ada jaminan pensiun. Dan 4,3% itu lainnya. Jadi ini alasan-alasan ketika ditanya ASN dengan mengambil sampel 15.000 lebih itu ternyata yang banyak adalah kontribusi terhadap negara atau perbaikan pelayanan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka yang berikutnya yang perlu kita tanyakan adalah terkait kata kunci profesionalisme tadi. Apa kesan pertama ketika Anda, ketika ASN, coba ini kita share lagi ya, maaf, ketika jadi ASN, apakah kesan pertama ini adalah orang profesional itu adalah orang yang berdasi atau pakai gadget terbaru atau fasih bahasa asing. Ini kesan pertama profesional. Lalu pertanyaan berikutnya, kesan berikutnya, bagaimana dengan fakta ini? Jadi ada fenomena di mana di sebuah kantor ada ruang tunggunya, tetapi ruang tunggunya tidak jelas, malah pintunya ditulisi tutup, padahal itu jam 10, ya. Kemudian itu berserakan, sampah-sampah dan seterusnya. Gambar yang di tengah yang menggambarkan adanya sebuah praktek-praktek yang tidak diinginkan, adanya pungutan dan seterusnya itu di situ, dan kayak orang raja di situ, seorang ASN, kemudian ada tangga jika harus menapaki ke sana untuk menuju bertemu aja seperti itu. Lalu kemudian yang sebaliknya itu juga ini semeraut kelihatannya. Apakah sikap profesional dari pelayan publik itu seperti ini? Lalu Bapak yang saya hormati, juga apakah seperti ini, ada persepsi ada biaya setiap layanan mesti ada pungutan atau ada pungutan liar. Masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan. Kemudian masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan ketika mengurus izin atau apa-apa. Kemudian masyarakat tidak tahu kapan kepastian waktu ketika ngurus persoalan. Nah, semua yang saya tampilkan tadi tentu sepakat tidak profesional. Sikap yang seperti itu adalah tidak profesional. Maka perlu ada sikap profesionalisme. Nah, kalau kita melihat data juga angka-angka dengan potret buram ASN, maka kita bisa juga melihat pengalaman responden berurusan dengan lembaga negara, ya, yang mengatakan bahwa mereka yang berurusan dengan alur birokrasi yang rumit itu pernah, yang mengatakan pernah sesekali itu 46,5%, yang yang mengatakan tidak pernah 25,5%, dan yang mengatakan tidak tahu 1,1%. Yang kedua, ketika ditanya berurusan dengan ASN yang kinerjanya buruk, maka ini juga pernah sesekali menjumpai, dan juga mengatakan yang mengatakan tidak pernah itu pernah dan sering itu 21,8%. Kemudian yang tidak pernah itu 34,8%, yang tidak tahu itu 1,5%. Nah, ketika ditanya juga berurusan dengan lembaga negara yang tidak profesional, ini yang mengatakan pernah itu 16,3%,
yang mengatakan pernah sesekali 58% dan 38% dan tidak pernah itu 45,9%, tidak tahu 1,0%. Ini bagian dari potret buram aparatur sipil negara, ya. Kemudian ketika ditanya, menurut Anda pembubaran lembaga negara untuk penghematan anggaran atau untuk perbaikan kinerja birokrasi, apakah setuju atau tidak? Maka jawabannya penghematan anggaran dan perbaikan kinerja birokrasi itu menjawab 37,4%, perbaikan kinerja birokrasi 30,1%, penghematan anggaran 25,%, tidak tahu 6,9%. Nah, ini menunjukkan juga ada potret buram ASN. Ketika ditanya setujukah jika birokrasi dibentuk ramping supaya memudahkan perbaikan kinerja, ini penyederhanaan masuk dalam konteks ini, maka dia menjawab setuju itu 61,9%, sangat setuju 27,2%, tidak setuju 10,7%, dan sangat tidak setuju 0,2%. Ya, jadi ini artinya mereka inginkan adanya perampingan yang itu memudahkan dalam perbaikan kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta raker yang saya hormati, maka kita juga pernah menemukan potret buram ASN melalui ombudsman, di mana ombudsman itu mencatat 16.000 pengaduan dugaan malpraktek di lingkungan layanan publik itu tahun 2021. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hampir mencapai 14.000 aduan. Di antara 16.000 aduan itu 11% diantaranya masuk dalam kategori laporan pungli. Ini silakan di ombudsman RI, ya. Nah, ini artinya potret buram ini semakin jelas, ya. Lalu kemudian pertanyaannya, apa kemudian yang disebutkan dengan profesional itu? Ya, sesungguhnya kata profesional adalah kata sifat yang menerangkan profesi. Profesi berasal dari bahasa profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Ya, maka profesi dalam pengertian yang lebih luas itu menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan satu keahlian tertentu. Jadi kata kuncinya ada keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi itu berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dan maniora yang baik. Nah, kemudian dalam konteks birokrasi, profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pemangkunya. Jadi kalau mengatakan perencana itu berarti profesi, pengacara itu profesi, ya. Kemudian apalagi dosen itu juga profesi, guru itu juga profesi, pengawas itu profesi. Jadi jabatan pekerjaan yang menuntut adanya keahlian atau keterampilan dari pemangkunya. Sehingga kalau kita melihat kata profesi atau baik yang turunannya atau profesional, profesionalitas atau profesionalisme di di peraturan perundang-undangan, maka kita jumpai yang pertama kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, maka kata itu profesi dan turunannya itu jumlah kata yang disebut ada 40 kali. Dalam PP 11 2017 tentang manajemen PNS ada 10 kali. PP 17 2020 tentang perubahan PP 11 2017 1 kali. Peraturan Menpan RB 38 2017 tentang penyusunan SKJ 21 kali. Permenpan nomor 13 2019 tentang jabatan fungsional ASN itu 10 kali. Dan Permen nomor 25 2020 tentang roadmap RB itu 17 kali. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kata profesi ataupun profesionalitas. Bapak yang saya hormati, maka sesungguhnya bagaimana sih model ASN yang bisa berubah secara mendasar.
Maka kalau lihat basic change model, kita tentu dengan kata see, do, and get. See dalam konteks ini adalah how we see, bagaimana kita melihat. Maka sebagai ASN harus mestinya saya aman sampai pensiun. Instansi tempat saya bekerja juga tidak bakal dibubarkan. How we see, bagaimana kita memandang. Kemudian what we do, ya apa yang harus kita lakukan. Maka saya harus bekerja secukupnya saja, nggak perlu ngoyo, syukur bisa cari sampingan. Bekerja keras juga nggak dapat penghargaan. Ini harus dibaca itu. Lalu kemudian get, the result we get, birokrasi banyak dikomplain, tidak mampu membangun kinerja pelayanan terbaik, birokrasi hanya menghabiskan anggaran dan sumber masalah bagi publik. Jadi dengan melihat ini maka kita menjadi sangat penting untuk peningkatan profesionalitas. Dan terkait dengan karir juga, karir PNS akan tergantung kalau ada orang melihat karir dia dalam menjadi ASN akan tergantung dari kapasitas dirinya, kinerja lembaga akan tergantung pada kinerja dirinya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kemudian ketika melihat NS yang bekerja dan belajar semaksimal mungkin untuk memastikan saya mampu mencapai target dan kinerja lembaga, lalu kemudian hasilnya birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi. Jadi ini kebalikan yang pertama. Yang pertama tadi ketika melihat dirinya itu aman sampai pensiun sehingga bekerja tidak perlu ngoyo, ya, tidak bakal dibubarkan persepsinya dia. Lalu bekerja secukupnya saja, nggak perlu ngoyo, syukur-syukur bisa cari sampingan, kerja keras juga nggak dapat penghargaan. Maka kebalikannya tentu bekerja dan belajar semaksimal mungkin untuk memastikan mampu mencapai target dan kinerja lembaga. Ini perubahan mendasar yang harus dua model ASN yang bertolak belakang ini. Lalu hasilnya adalah birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi, mampu melayani publik secara prima dan memuaskan. Ini yang sehingga dalam konteks inilah maka profesionalisme birokrasi dipengaruhi oleh mindset para ASN-nya. Kalau kita melihat kayak tadi, balah kita aman, toh nanti akan pensiun, tidak akan dibubarkan PNS, maka kita akan persepsi inilah, mindset inilah yang akan berpengaruh pada pekerjaannya sehingga dia bekerja sebisanya saja, semampunya, tidak perlu ngoyo karena reward juga tidak diberikan. Tapi kalau kita persepsinya bahwa kita bisa bekerja optimal, karir ini tergantung dalam kapasitas dirinya, maka akan bekerja dan belajar dengan semaksimal mungkin untuk memastikan tercapainya target dan kinerja lembaga yang pada akhirnya nanti hasilnya tentu bertolak belakang antara mindset yang satu dengan mindset yang kedua ini. Bapak Ibu yang sekalian, maka kalau kita ingin meningkatkan profesionalisme maka sebenarnya kita harus lihat 4 dimensi pembentuk profesionalisme ASN. Ini sangat penting. Yang pertama adalah, jadi profesional itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah kualifikasi. Ini sesuai dengan sistem merit ya. Kualifikasi tentu adalah jenjang pendidikan tertentu dan pengalaman kerja di bidang tertentu. Jadi kesesuaian antara pendidikannya satu dengan bidang pekerjaannya, atau dia tidak sesuai tapi sudah bekerja begitu lama, memiliki pengalaman yang cukup sehingga dia memiliki kualifikasi. Yang kedua adalah kompetensi. Ini adalah standar kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu. Biasanya ini dibangun melalui program atau pelatihan atau pengembangan kompetensi atau pelatihan. Ini kompetensi, ya, kemampuan dalam bidang tugas tertentu. Seberapa besar itu kompetensi. Lalu kinerja adalah hasil kerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau stakeholder, biasanya tercermin dari penilaian atas sasaran kinerja pegawai. Yang keempat, yang terakhir adalah sikap perilaku. Ini bagian dari kinerja yang berhubungan dengan soft competencies
kejujuran, dedikasi, kerjasama, dan lain-lain. Jadi profesionalisme itu, profesionalisme itu bisa dibangun dengan 4 hal: kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan sikap perilaku seseorang. Nah, kalau kita bicara kompetensi, kalau sudah jelas ya, kompetensi ASN, maka ada beberapa 3 yang harus kita lakukan pencermatan. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, kompetensi teknis ini oleh instansi teknis atau pembina jabatan fungsional seperti perencana ya Bappenas, kalau analisis perundang-undangan ya Kementerian Hukum dan HAM, kalau penyuluh agama ya Kementerian Agama, ya kalau dia keuangan ya Kementerian Keuangan, kalau dia arsiparis ya dia arsiparis perpustakaan nasional dalam konteks ini. Jadi ini yang menentukan. Lalu kemudian kompetensi manajerial. Ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan, struktural, dan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Nah, ini kompetensi manajerial itu biasanya diuji oleh lembaga administrasi negara atau BKN. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majmuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Nah, inilah sosial kultural ini yang kita endorse sekarang ini adalah perluas menjadi moderasi beragama. Dan ini yang kompetensi sosial kultural ini ya dinilai oleh LAN. Kalau moderasi beragama tentu Kementerian Agama dalam hal ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, maka kualifikasi kompetensi kinerja jelas karena nanti outputnya dari SKP. Sekarang yang adalah sikap perilaku ASN dimensi ini. Nah, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini jelas launching sikap dasar ASN, kode ASN yang tergabung dalam tagline berakhlak. Ya, ini tentu konsep dasar ini tentu, nilai dasar ini tentu berangkat dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 2015 tentang ASN. ASN adalah profesi. Karena profesi maka ASN harus memiliki nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pasal 3. Nah, inilah kemudian kode perilaku inilah kemudian nilai dasar core value ASN oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2021 di launching dengan tagline-nya adalah berakhlak. Ya, setiap nilai memiliki definisi, kata kunci, kalimat afirmasi serta kode etik masing-masing. Jadi berakhlak yang pertama, kalimat pertama ber itu artinya berorientasi pelayanan, singkatan berorientasi pelayanan. Itu artinya berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian A, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya K, akhlak kompeten. Ini terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini juga kaitannya tadi dengan sosial kultural yang kompeten dari kompeten dalam konteks. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dari antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang terakhir K, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Jadi inilah core values atau nilai dasar dari aparatur sipil negara yang dilaunching oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya
masing-masing tadi kan punya definisi, punya kalimat afirmasi, punya kata kunci dan kode etik. Nah, sekarang yang pertama, berorientasi pelayanan. Maka definisinya itu adalah berorientasi adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini definisi berorientasi pelayanan. Lalu dari kata kunci dalam berorientasi pelayanan adalah responsif, kualitas, kepuasan. Responsif harus kalau ada isu-isu aktual segera merespon. Kualitas tentu bekerjanya berkualitas dan orientasi adalah pada kepuasan masyarakat atau layanan. Ya, kalimat afirmasinya adalah kalimat afirmasi ASN mengatakan dalam dirinya, ucapannya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Itu kalimat afirmasi yang ada dalam berorientasi pelayanan. Kode etiknya tentu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu melakukan perbaikan tiada henti. Itu kode etik dalam kalimat atau berorientasi pelayanan. Sekarang A, akuntabel, definisinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yaitu akuntabel. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Ini 4 kata kunci dalam kata akuntabel, definisi itu. Nah, kalimat afirmasinya dalam batin, dalam jiwa harus tertanam sebuah kata-kata kami ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan kode etik dalam menjalankan ini maka 3 hal: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu maksud konteks akuntabel. Kalimat berikutnya adalah kompeten, kaya. Definisinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, tidak puas dengan ilmu yang dimiliki, tapi harus terus-menerus belajar untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, agility, dan ahli di bidangnya. Kalimat afirmasinya, kami sebagai ASN tentu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kode etik dalam menjalankan ini maka ada 3, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu kata kompeten. Lalu harmonis. Definisinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya ya peduli, care, diversity atau perbedaan, selaras. Nah, kemudian kalimat afirmasinya, kami ASN tentu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kode etik dalam rangka ini adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang berikutnya kolaboratif. Definisinya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya, kami ASN wajib membangun kerjasama yang sinergis. Kode etiknya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini kolaboratif, ya, sinergi kolaboratif, kerjasama. Ya. Keberhasilan kita lihat itu ditentukan bukan oleh orang per orang, tapi oleh kolaborasi atau kerjasama. Bapak Ibu yang saya hormati, itu berakhlak.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa tips untuk membangun profesionalitas. Ya, ini beberapa banyak yang kita lihat ya, mungkin yang pertama be produktif. Bagaimana kita bisa menjadi produktif? Develop a professional image, mengembangkan kesan citra profesional. Take the initiative, punya inisiatif. Maintain effective work habit, ya. Manage your time efficiency, manage waktu dengan efisien, ya. Demonstrate integrity, ya, melaksanakan integritas. Provide excellent, itu pada hasil yang excellent. Be a problem solver, menjadi problem solver, bukan troublemaker. Be resilient, menjadi solutor, penyelesaian masalah. Communicative effectively, ya, berkomunikasi dengan efektif. Develop self awareness dan build relationship. Ada juga yang mengatakan consider dress code, work more than the minimum hours, ya, bekerja harus lebih dari standar jam kerja minimal. Maintain professional attitude, arrive on time to meeting. Salah satunya kalau ada rapat ya harus on time, ya, jangan sampai terlambat. Spirit personal time and work time, ya. Consider your personal grooming, have a professional phone greeting, use an appropriate email signature, put your mobile phone on silent. Jadi ini beberapa tips untuk menjadi profesional. Nah, strategi membangun profesionalitas itu bisa menurut perspektifnya Kementerian Pan-RB itu bisa dilakukan dengan 7 cara, ya, yang muaranya sebenarnya pada penyederhanaan birokrasi melalui program penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Yang kedua, penguatan jabatan fungsional dan cara kerja baru berbasis kuat. Yang pertama tentu karena basisnya ini maka harus ada pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak pada jutaan ASN. Yang kedua, penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Dimana kita tahu ya ada pengentasan kemiskinan dan macam-macam itu tadi. Yang ketiga adalah transformasi profesionalisme ASN berbasis digital. Ini meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional. Ya, yang katanya tadi ya. Yang keempat, akselerasi pembentukan mall pelayanan publik. Ini saya rasa di beberapa provinsi sudah bergabung dengan Pemda untuk ada layanan publik di mall pelayanan publik, MPP ya. Dan MPP digital di seluruh Indonesia. Yang kelima, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Yang keenam, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan tata kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOP Papua. Ini afirmasi untuk kota baru. Yang terakhir, transformasi sistem pendidikan ASN yang mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik. Jadi ini menurut Pan-RB yang tentu basis ini adalah dari arahan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua adalah agar supaya kita bisa membangun profesionalitas maka harus menghindari mediocre atau kita harus membangun budaya mutu. Jadi sikap mediocre misalkan alon-alon asal kelakon, tidak boleh. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Ya, urip mung mampir ngombe. Ini semuanya tidak hindari sikap-sikap yang seperti ini karena akan mengancam pada profesionalitas. Yang berikutnya adalah tentu harus menjaga integritas, itu yang paling penting. Ya, self mastery itu mengendalikan diri dari godaan kecenderungan berpikir sempit atau menyimpang. Nah, ada quality orientation,
terus menjaga mutu pekerjaan agar tetap akuntabel dan transparan, role model, ini memulai kebaikan dari diri sendiri dan walk the talks, memenuhi janji atau sumpah jabatan. Nah ini apa namanya, dalam konteks inilah kemudian kita menjaga profesionalitas. Lalu kemudian kita diminta juga untuk keep learning and growing. Ini dengan memanfaatkan sumber belajar, tempat ditemukannya ilmu, waktu didapatkannya ilmu, cara menemukan ilmu, dan dengan siapa ilmu diperoleh. Tempat ditemukan ilmu tentu terkait dengan ruang dan pustaka. Ruang itu bisa di rumah, sekolah, pesantren, perpustakaan, dan lain. Pustaka itu bisa lontar, tulisan dinding, prasasti, modul, primbon, majalah, diari, teks, e-book, dan lain-lain. Dengan waktu didapatkan ilmu itu bisa jam kerja atau sepertiga malam dan lain-lain. Kondisinya meditasi, merenung, ketika BAB, santai, menunggu, mimpi, saat-saat tersulit dalam hidup itu kadang memunculkan ilmu yang dapat dijadikan sumber belajar. Kemudian cara menemukannya juga tentu harus aktif. Belajar sendiri, belajar dari orang lain, meneliti, bertanya, praktek, dan lain sebagainya. Juga bisa pasif, inspirasi, ilham, wangsit, hikayah, dan seterusnya. Yang terakhir, dengan siapa ilmu peroleh tentu sesama manusia. Guru, ustadz, orang tua, anak, rekan, kolega, responden, ketokohan, dan lain-lain. Juga dengan makhluk Tuhan, alam semesta, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai akhir saya menyampaikan materi ini atau kegiatan epilog. ASN profesional adalah pahlawan masa kini, di mana karakter seorang pahlawan itu dicirikan dengan pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Yang kedua, berjuang tanpa pamrih, ikhlas berkorban. Yang ketiga, selalu merasa terpanggil untuk mengatasi masalah di lingkungannya, atau istilahnya peduli dan bertanggung jawab. Berorientasi memberi, bukan meminta. Memiliki idealisme dan determinasi tinggi untuk mewujudkan idealismenya. Ya, yang berikutnya, berani berinisiatif, tidak menunggu orang lain atau waktu lain. Terakhir, berkarya tanpa dibatasi usia, jabatan, status ekonomi, domisili, dan lain-lain. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen atas materi yang disampaikan kepada kami, para ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, terdiri Kepala Kantor Kemenak, Kabid, Wabimas, serta Kamat, KKM, Pokja Mawas, Pokja Hulu, dan APRI. Barangkali dari peserta ada yang ingin berdiskusi, berdialog, atau menanyakan terkait dengan yang pertama Pak Kanwil, dipersilakan. Nanti ada dua lagi dari sebelah kanan dan samping kiri. Yang pertama dari Bapak Kanwil, dipersilakan, monggo. Admin bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen yang kami hormati, terlebih dahulu kami menyampaikan bersama salam hormat, salam takzim kepada Bapak Sekjen, diikuti ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak rawuh secara virtual pada rapat kerja ini. Doa kami Bapak selalu sehat walafiat, tugas Bapak yang sedemikian banyak semuanya bisa berjalan dengan baik dalam bimbingan dan ridho perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Sekjen, kami laporkan bahwa di rapat kerja wilayah ini sebagai tindak lanjut rapat kerja nasional bulan Februari kemarin, kita ikut sertakan 200 peserta terdiri dari para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian unsur perwakilan dari eselon 4 di Kabupaten Kota, kepala KUA, madrasah, dan juga jabatan-jabatan fungsional yang lain.
Bapak Sekjen yang kami hormati, kami laporkan bahwa target utama dari rapat kerja ini adalah bagaimana kita membentuk atau menguatkan profesionalisme ASN kita di dalam menjalankan tugas khususnya di tahun 2023 ini dan tentu menjadi pijakan ke tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya kami juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat core value ASN berakhlak di lingkungan atau di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu kami laporkan Bapak Sekjen bahwa dari sisi tata kelola, pada saat ini kami sedang bergerak untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang baik menuju wilayah bebas dari korupsi. Sebagaimana Pak Sekjen bimbing selama ini dan Jawa Tengah, meskipun agak terseok-seok, tetapi setidaknya di tahun 2021 kami bersama mengantarkan Kota Salatiga untuk mendapatkan WBK, dan tahun kemarin 2022 kita mengantarkan MAN 2 Kudus juga meraih WBK. Tahun ini Bapak Sekjen, selain kantor wilayah, selain Kanwil, untuk penilaian internal ada 11 kabupaten kota yang kita berharap juga nanti bersama-sama tahun ini meraih WBK. Mohon izin Bapak Sekjen sebagai bentuk apresiasi kami kepada 11 kabupaten ini kami sebutkan. Untuk di wilayah Karsidenan Banyumas ada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di Pekalongan ada 2 kabupaten, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Kemudian di Semarang ada Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Di kedua ada Kabupaten Purworejo, Karsidenan Pati ada Kabupaten Pati. Kemudian di Surakarta ada Kabupaten Klaten. 11 ini. Tentu kemudian kami masih punya PR 24 kabupaten kota, yang ini juga menjadi bagian dari kalau boleh disebut juga beban bagi Kanwil, karena apa yang terjadi di 24 kabupaten yang belum ini tentu juga menjadi bagian tugasnya Kanwil, karena tanpa ini beres Kanwil juga agak susah untuk bisa WBK. Ini kesulitan-kesulitan Kanwil semua se-Indonesia saya kira, sehingga Kanwil-Kanwil yang kabupatennya tidak terlalu banyak, mohon izin bukan apologis, tapi yang kabupatennya terlalu banyak ini relatif bebannya tidak terlalu berat. Tapi untuk seperti Jawa Tengah mohon doa restu dan bimbingan Bapak Sekjen agar kami bisa tahun ini juga bisa WBK sebagaimana Kota Salatiga dan MAN 2 Kudus. Pada saat ini Bapak Sekjen kami laporkan kami tengah mengikuti audit laporan keuangan yang akan berakhir pada tanggal 21 Maret yang akan datang, dan sejauh ini insya Allah semua berjalan dengan baik. Bapak Sekjen yang kami hormati, terkait dengan tugas mandatori dari Gusmen dan arahan Bapak Sekjen untuk menyelesaikan serapan anggaran 70% di bulan Juli, kami laporkan secara umum kami telah berjalan, dan kami laporkan Bapak Sekjen, kadang-kadang kami harus menanggung menanggung tanggung jawab untuk menyelesaikan hibah atau gelontoran anggaran. Misalnya, baru saja kami menerima di Kanwil 6,8 miliar di Pendis. Ini harus kami jereng, kami lakukan pada 137 kegiatan bersama Komisi 8 dalam konsep ngobrol pendidikan Islam ngopi. Kami juga punya 14 kegiatan penguatan moderasi beragama di lingkungan TU. Belum lagi 4 kegiatan juga bersama Komisi 8, masing-masing 3 hari kegiatan bersama Bimas Islam. Dan bersama-sama BPJPH, Bapak Sekjen, di Jawa Tengah ada 54 desiminasi halal bersama dengan para anggota Komisi 8. Kami mohon doa restu sedemikian riuhnya kegiatan kami dengan Komisi 8, di mana sebagaimana Bapak Pirso ada 10 orang anggota Komisi 8 yang dapilnya ada di Jawa Tengah. Selain itu Bapak Sekjen kami laporkan bahwa hibah dari pemerintah provinsi dan juga nanti di masing-masing daerah secara variatif ini ikut mempengaruhi serapan anggaran kita. Baru saja kita menerima hibah dari Provinsi Jawa Tengah yang nanti akan kami selesaikan sampai akhir tahun sejumlah 254,5 miliar. 254,5 miliar itu terdiri dari 227 miliar lebih adalah insentif untuk guru ngaji. Ini untuk guru TPQ, pesantren, sekolah minggu, pasraman, dan sebagainya. Kemudian 27,4 miliar baru kami terima kemarin dari Pak Gubernur pada saat pembukaan raker ini.
diperuntukkan untuk bantuan operasional sekolah pada Madrasah Aliyah se-Jawa Tengah, karena ada Bosda dari provinsi untuk SMA SMK, maka untuk Madrasah Aliyah meskipun besarnya belum sama dengan SMA dan SMK, kita mendapatkan 27,4 miliar untuk Madrasah Aliyah negeri dan swasta se-Jawa Tengah. Kemudian yang lain Bapak Sekjen kami laporkan terkait dengan persiapan seleksi P3K, PPPK di Jawa Tengah pesertanya ada 5.400 Bapak Sekjen. Ini untuk formasi Kanwil sendiri ada 3.804 yang memenuhi syarat. Dari 14.912 pelamar yang alhamdulillah atas bimbingan arahan Bapak Sekjen, ya dinamikanya, drama-dramanya tidak terlalu tinggi, bisa kita selesaikan dengan baik dan mohon doa restu. Ini akan kita selesaikan selama 18 hari mulai tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April. Karena koordinasi kita dengan BKN Jogja, penyelenggaraannya akan dilaksanakan di BKN Perwakilan Jawa Tengah, kekuatannya sehari hanya 3 sesi, satu sesi 100 orang, jadi satu hari 300 orang untuk menyelesaikan 5.400, termasuk di dalamnya dari perguruan tinggi keagamaan negeri, termasuk Staben, juga balai, ini kita butuh 18 hari. Mohon doa restu, ini sudah kita persiapkan, mudah-mudahan ini lancar. Ini beberapa hal yang sedang kami laksanakan di Jawa Tengah, mohon bimbingan arahan Bapak Sekjen semua bisa berjalan dengan baik. Satu saja pertanyaan Bapak Sekjen, sesuai dengan surat Menpan RB 185/2022, di mana kita dibatasi penggunaan tenaga honorer sampai dengan 31 November 2023, kami mendengar dari media, baru dari media Bapak Sekjen, bahwa akan ada kebijakan baru. Di lingkungan Kanwil sendiri, di kantor Kanwil, kami akan mencoba bulan depan outsourcing, tapi belum semua, 2 orang satpam. Tapi kami juga masih akan menunggu kebijakan ke depan kaitan dengan honorer, dengan adanya Pak Menpan RB yang baru, dan kami dari media ini mendapatkan kayaknya ada titik terang ke depan sana. Mungkin kalau Bapak berkenan dan sudah ada berkenan, ada dibocori Bapak Sekjen, kira-kira ke depan honorer kita akan seperti apa, apakah akan masih tetap 31 November selesai, atau akan ada kebijakan lain. Demikian Bapak Sekjen, apa yang bisa kami laporkan, dan atas segala arahan bimbingan Bapak Sekjen, rasa sayang Bapak Sekjen kepada Jawa Tengah, kami sampaikan terima kasih. Ada tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Karena ini sifatnya penting, saya mohon Pak Sekjen langsung bisa menjawab. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Tentu yang pertama saya terima kasih apresiasi pada Kanwil Jawa Tengah yang menurut saya sudah melakukan aspek profesionalitas yang saya sampaikan tadi, sudah dilakukan responsif, kemudian akuntabilitas juga dijaga, ya, sekaligus juga memiliki perilaku yang berakhlak itu tadi. Maka tadi soal sifat-sifat yang sifatnya informasi dan program-program yang bisa mencerminkan pencegahan terhadap korupsi, atau dalam bahasa yang reformasi birokrasi adalah pembangunan zona integritas, tentu akan kita support semua satker yang berniat dan berkeinginan untuk menjadi satker WBK dan WBBM. Dan kami memang komitmen betul, karena insya Allah tahun ini betul-betul kita laksanakan reward, yakni pemberian tunjangan kinerja 50% tambahan kepada Kanwil Bali. Ya, tahun ini sudah. Ya, ditunggu Jawa Tengah kapan ini. Jadi kalau sudah menjadi satker WBBM, anggarannya sudah kita alokasikan, kemudian tinggal hanya menunggu satu, yakni keputusan Menteri Agama terkait dengan pemberian reward ini, tunjangan tambahan 50% dari tunjangan kinerja yang selama ini dicapai, karena basisnya basis satker, bukan kemudian seluruh pegawai di Bali diberi, tidak, tapi satker hanya satker Kanwil yang jumlahnya hanya 250 itu. Catatannya yang kedua adalah apabila ini tidak bisa mempertahankan WBBM, ya tentu kita cabut lagi tunjangan 50%-nya. Ya, ini dan yang kedua, kalau ada satker
mendapatkan WBK itu juga kita berkomitmen untuk memberikan supporting anggaran tambahan untuk penguatan Satker menuju WBPM. Jadi ini tolong nanti ya tadi beberapa 24 itu saya rasa bisa diendos untuk syukur bisa tembus berapa persen, itu tentu kami akan sangat senang dan bahagia karena ini salah satu bentuk dari tadi pelayanan prima ya, orientasi dari profesionalisme itu adalah salah satunya adalah kepuasan pelanggan dalam konteks ini. Yang kedua terkait dengan P3K juga sama, ya tinggal berkoordinasi. Ini surat baru kita edarkan, kita mulai tanggal 17, tetapi tiap wilayah beda-beda karena jumlahnya besar tadi sesuai dengan sampaikan Pak Kakanwil, termasuk Kakanwil Jatengah, BKN Jogja juga tidak bisa menampung semuanya, harus bertahap, sehari kekuatannya berapa nanti bisa beberapa hari. Tapi yang jelas ini langkah pertama karena kita obsesi kita, keinginan kita harus menghabiskan honorer ini ya, kayak dulu K2 lah. Jadi karena data kita 139.000, sekarang alokasinya 49.000, dikurangi 5% untuk umum ya, jadi sekitar 45 lah. Jadi kira-kira mungkin 2 tahun lagi insya Allah honorer K2 ini sudah terselesaikan minimal sepertiganya. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi, apakah akhir November itu batas betul-betul fix mabniun ala sukun atau mu'rab, ini saya rasa tahun kemarin akhir tahun kita sudah berkomunikasi dengan Pan RB karena harus dibedakan Satker yang memiliki jumlah kementerian yang memiliki jumlah Satker yang banyak tentu harus mendapat perhatian diskresi dalam konteks ini. Jadi kami tidak sanggup kalau menampung aspirasi dalam bentuk mungkin demo kalau mereka ini kemudian diberhentikan, atau dalam konteks outsourcing karena mereka honornya bukan yang termasuk dalam kategori outsourcing, mereka punya keahlian, hanya saja formasinya kurang, maka kami minta dispensasi agar supaya diberi kelonggaran dalam konteks ini. Secara lisan sudah oke. Pengecualiannya adalah Kementerian Agama karena data-data by name by address 139.000 itu akan menjadi persoalan tersendiri. Kalau dikurangi 45.000 ya masih hampir 100-an ribu, itu kekuatan yang besar yang tentu akan berpengaruh pada kinerja Kementerian Agama secara totalitas, dan tidak mungkin semuanya itu dialokasikan untuk outsourcing dalam konteks ini. Jadi secara lisan sudah, tinggal kami akan kirim surat ke Menpan P karena landasan payung hukumnya harus tertulis, ya kan begitu kan. Jadi kami akan kirim surat, Biro Pegawaian akan menyiapkan surat untuk terkait dengan mohon dispensasi terkait dengan November 2023 ini untuk di lingkungan khusus Kementerian Agama yang memiliki jumlah Satker yang banyak. Kementerian lain yang tidak punya Satker sampai kecamatan itu lebih mudah ya, dan tentu jumlahnya juga sedikit tenaga ini. Tentu ini bisa diberlakukan secara fix, tetapi kalau agama ini masih punya PR dan kita harapkan 2 tahun ke depan 2023 dan 2024 ini itu insya Allah selesai, sehingga kabinet Indonesia Maju itu bisa mengangkat seluruh tenaga honorer sehingga pasca ganti presiden sudah tidak ada masalah lagi dalam konteks honorer. Jadi itu jawaban sementara, kita tunggu yang tertulisnya, tapi lesannya sudah mendapat persetujuan. Jadi kita lebih dahulu daripada media bocorannya. Kalau media kan outsourcing bisa dilakukan, tapi kita masih tetap bertahankan dengan nomenklatur itu karena beda. Outsourcing itu yang bisa dilakukan adalah hanya pada level satpam dan driver ataupun OB ya, cleaning service. Kalau yang lainnya nggak bisa, masa perencana di outsourcing kan nggak bisa dalam teknik. Perusahaan mana yang bisa itu nggak bisa. Jadi kita punya argumen yang kuat dan punya jumlah yang besar sehingga ini. Ya, tapi mudah-mudahan sehingga nanti ketika Bapak di Desember itu membayar
tenaga honorer itu masih punya payung hukum karena masih dapat toleransi. Jadi saya ingin mengejar itu, diharapkan ya paling tidak ya 10 November kita sudah punya acuan untuk bisa dibayarkan di Desember dan Januari atau tahun 2024 itu payung hukum karena dapat dispensasi itu. Jadi itu jawaban saya Pak Kakanwil ya, makasih. Terima kasih Bapak Sekjen atas pencerahannya. Mungkin sudah cerah semua ini. Mungkin dua lagi dari kanan dan sebelah kiri. Tapi catatannya, jadi mohon tidak boleh merekrut yang baru. Nah itu catatannya, ya. Oke, itu aja. Masih ada? Monggo dari sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, setelah itu kita tutup. Sebelah kiri Bapak Farhan. Pak Farhan sebelah kanan, Pak siapa? Kalau tidak ada ya Pak Farhan dulu, monggo silakan. Nggih, matur nuwun. Pertanyaannya hanya melanjutkan saja Pak Sekjen. Kami Kabupaten Tegal kekurangan penyuluh non PNS 7 orang. Lah kami mohon jalan keluar karena itu juga kebutuhan kebutuhan mendesak. Ya siap. Itu aja Pak Sekjen. 7 penyuluh non PNS yang hari ini di Kabupaten Tegal sudah beralih ke profesi lain, jadi kosong 7 kursi kira-kira seperti itu. Mohon pencerahan. Matur nuwun. Adakah yang dari sana? Kalau tidak kita Pak. Di belakang Pak. Belakang siapa? Ya. Nama sebutkan. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sekali lagi dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI, Wafi Hamdan dari Kemenak Sragen, tapi Jawa Tengah. Pertama, kaitannya strategi membangun profesionalitas tadi, ASN profesionalitas Pak Sekjen, bahwa kaitannya dengan transformasi digital. Ini kami mengharapkan karena keterbatasan di KUA di tingkat Jawa Tengah, saya kira mungkin nasional, sarana yang berupa fasilitas ke arah digitalisasi yang lebih baik. Itu sarana-sarannya komputer terutama masih sangat prihatin. Belum begitu banyak yang baik saja, nilai profesionalitas di Jawa Tengah sudah lebih bagus. Apalagi kalau nanti ada support kaitannya dengan fasilitas sarana, saya kira Jawa Tengah akan lebih baik lagi. Itu kita harapkan demikian. Maka kami harapkan ketika kami sering tanyakan bagaimana anggaran yang jalur sekjen. Ini maksud saya jalur sekjen. Kalau bisa juga ada yang didistribusikan untuk sarana ke KUA. Terutama mengarah ke transformasi digital tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kaitannya dengan akselerasi mall pelayanan publik tadi. Juga transformasi membangun profesionalitas ASN. Ini mohon kadangkala perlu adanya sebuah kolaborasi yang sangat bersama-sama membangun, karena seringkali terjadi hal yang agak rancu. Contoh begini, di mall pelayanan publik itu kemarin di Sragen itu kesannya bahwa nikah di mall itu gratis, yang tersebar demikian gratis. Akhirnya kemarin terjadi pernikahan, bahkan seksinya Pak Menpan RB dan Pak Gubernur itu gratis memang. Tetapi kan regulasi kita bahwa nikah gratis di luar kantor itu kalau yang miskin dan bencana saja. Maka ini kan bertentangan dengan aturan. Kalau demikian maka pernikahan di mall itu apapun juga dengan dalih tidak miskin dan tidak bencana tetap ya harus bayar. Maka kemarin sedikit ada permasalahan bahwa ini perlu kolaborasi, bahwa di satu sisi ingin meningkatkan bahwa mall itu gratis, tapi regulasi kita memang masih seperti itu, sehingga agak overlapping lah gitu, sehingga perlu ditindaklanjuti mungkin di tingkat atas atau bawah yang regulasi. Karena menurut PP 48 2014 itu memang boleh di luar kantor gratis itu kalau bencana atau miskin. Nah di mall-mall ini sekarang publikasinya, promosinya adalah gratis. Akhirnya kemarin karena sudah kadung dinikahkan dengan biaya yang promosinya gratis, tapi kan tidak bisa melanggar aturan. Akhirnya dengan terpaksa kemarin yang nutup adalah UPZ. Akhirnya tetap bayar, tapi yang bayar adalah UPZ. Ini karena overlapping tadi. Hal seperti ini kadang-kala
kita sok gelagapan istilahnya, maka mohon ini regulasinya juga bagaimana ditindaklanjuti sehingga ASN yang mall pelayanan tadi bisa saling kerjasama. Terakhir, hubungannya dengan tenaga pengabdian. Ini sebentar lagi kan ada tes, ini dalam rangka memenuhi tenaga di tingkat bawah termasuk KUA. Kami berharap karena sebaiknya passing grade ini juga selain CAT dipertimbangkan juga dengan masa pengabdian Bapak. Di luar Kemenak kemarin, itu kemarin ketika yang sudah sangat lama pengabdiannya tapi nilainya rendah, itu bisa akhirnya agak ditolong dengan pengabdian yang lama. Di KUA itu pengabdian ada yang 20 tahun. Mungkin nanti kalau pengabdian 20 tahun ini tapi nilainya kalah dengan yang baru-baru, juga kasihan pengabdiannya. Saya kira ini menjadi kalau bisa diusulkan di Kemenak Pak Sekjen, di Kemenpan dimintakan bahwa pengabdian ini juga menjadi ukuran juga kaitannya untuk bisa menambah kaitannya dengan penilaian CAT sehingga bisa menambah kaitannya dengan tenaga-tenaga kita yang sangat terbatas sekali untuk pelayanan profesionalitas di tingkat KUA. Baik. Saya kira 3 ini saja. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu. Sebelum ke Pak Sekjen perlu juga diperjelas bahwa formasi penyuluh dan penghulu yang kemarin diusulkan dari P3K tidak terpenuhi secara kuota. Jadi penyuluh kemarin dari 600 hanya 300 yang mendaftar. Calon penghulu dari P3 calon penghulu hanya 30 yang memenuhi persyaratan untuk ikut tes. Dari formasi yang dibutuhkan 200. Betul Pak Kabar, 200 ya. Jadi artinya kebutuhan untuk penyuluh dan penghulu di Jawa Tengah ini banyak. Sementara kuota yang diberikan kepada Jawa Tengah tidak terpenuhi pendaftarnya. Nah, barangkali mungkin ada gelombang yang kedua untuk mendata calon penghulu dan calon penyuluh di Jawa Tengah supaya bisa memenuhi jumlah kekurangan penghulu dan penyuluh yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kabupaten Tegal maupun dari APRI Jawa Tengah tadi. Selanjutnya dimohonkan Pak Sekjen untuk memberikan komentarnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di Jawa Tengah. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama soal penyuluh yang 7 orang kurang. Jadi memang formasi sesuai yang saya katakan tadi, tahun ini memang baru bisa memenuhi sepertiganya dari 139 formasi yang mestinya itu diperlukan oleh Kementerian Agama. Itu pun belum dibedah dalam konteks jabatan-jabatan tertentu. Ada jabatan yang formasinya itu yang daftar kurang karena gugur dalam konteks seleksi administrasinya. Ya, saya yang dipertanyakan tadi. Jadi saya rasa ini penting. Sebenarnya kalau mereka ini disiapkan untuk P3 itu, maka mestinya harus disiapkan. Paling tidak persyaratan administrasi harus dipenuhi dulu. Harus diupayakan secara internal. Bagaimana caranya itu ya bisa sebenarnya disiasati, ya. Contoh misalkan, kan di situ P3 kemarin sesungguhnya itu dibuka untuk umum. Jadi fresh graduate bisa daftar. Nah makanya kami protes, karena apa? Karena tentu akan kalah dengan CAT dengan yang fresh graduate. Ya, maka kemudian karena sudah terlanjur sistemnya sudah dibuka untuk umum, maka di level persyaratan Menteri punya kewenangan untuk membuat persyaratan tertentu. Dalam hal ini adalah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Begitu kan? Di syaratnya. Sehingga yang belum 2 tahun itu gugur dengan sendirinya. Mungkin karena itu yang sesungguhnya ini bisa disiasati karena kita masih ada pasal karetnya, ya, yang sudah bekerja punya pengalaman atau di instansi lain yang terkait. Nah ini sesungguhnya kan bisa diupayakan, entah itu instansi negeri ataupun swasta sesungguhnya bisa. Sesungguhnya itu bisa dilakukan karena itu diupload SK keputusannya, kemudian pengangkatannya. Kalau dia baru bekerja 1 tahun bisa
pengalaman sebelum itu di pekerjaan sebelumnya itu bisa dilakukan. Ini untuk menutupi itu tadi ya. Tapi kalau hanya sejujurnya itu apa yang dipahami hanya khusus Kementerian Agama ya tentu banyak yang tidak terpenuhi itu tadi. Jadi yang saya katakan harus ada kreativitas dalam konteks pemenuhan kebutuhan itu tadi. Yang kedua kemarin memang sesungguhnya yang kita prioritaskan adalah ya khusus yang ada di lokasinya masing-masing. Jadi tidak boleh Kabupaten Tegal itu mendaftar di Kabupaten Pekalongan, nggak boleh. Jadi P3-nya mestinya di situ. Nah ini yang kemarin kemudian udah drop saja kalau ada itu. Ya, kemungkinan ini terjadi yang itu pindah di yang lain. Seperti di kesekjenan ya, yang sekjen itu malah turah-turah. Jadi ada beberapa 12 yang formasinya lebih, yang lainnya terpenuhi. Ini prioritas bagi mereka yang harus bekerja di sini, nggak boleh diserang oleh yang lain karena kita akan menghabiskan tenaga yang basisnya basis data existing dalam konteks ini. Jadi kemarin memang ada dicoba, ada yang dari Kanwil daftar di pusat, ya tentu akan ditolak, pasti ditolak. Itu asumsinya itu karena untuk kebutuhan yang sudah real di situ apa. Ya, memang di Anu tidak ada, tetapi ini adalah diskresi dengan cara pengumuman itu tadi 2 tahun sudah bekerja itu tadi agar supaya ini fresh graduate tidak bisa masuk dalam konteks ini. Nah, itu yang penting, nah, ya. Ya sehingga nanti caranya ya mungkin di tahun ini bisa diformasikan ada penyuluh lagi P3K ataupun nanti calon ASN di bulan Mei atau Juni itu nanti ada formasi baru lagi calon ASN PNS dan ada P3K. Mungkin harus diberi pengertian yang ini harus disiapkan siapa 7 orang itu yang harus mendaftar dan harus betul-betul dikawal. Tapi kalau dilepas ya kami di sini di pusat saya menganjurkan semua yang P3 ini khususnya internal itu saya beri tryout sebanyak 3 kali. Tryout P3 CAT. Kedua diberikan kursus supaya bisa ngawal supaya CAT-nya bisa. Nah itu kebijakan kami untuk menghabiskan internal. Ini kreativitas. Saya tanya bagaimana umum yang banyak ada tidak anggaran untuk mendatangkan ahli supaya bisa ditatar sebagai CAT. Nah itu dalam upaya untuk ngawal teman-teman semuanya di sini. Karena nggak bisa dikibulin CAT. Nah gitu. Jadi sehingga passing grade itu bisa kita temukan. Yang kedua passing grade itu memang bisa kita negosiasi. Tahun kemarin P3K kalau kita mengacu passing grade pertama itu yang diterima dari 9.000 hanya 600. Karena saya patok passing grade-nya 65 nilainya. Artinya kalau di bawah itu berarti nggak lulus. Tapi setelah data itu hanya 600, lalu kemudian kita minta revisi ke Menpan LB supaya ini terpenuhi. Wah saya, ini kita turunkan. Jadi 56, akhirnya ketemulah 7.000 sekian. Itu kemampuan. Karena apa? Nggak dikawal. Pengalaman itu kemudian tahun ini harus ada tryout. Ini kesekjenan hari ini 3 kali. Pendi sudah. Yang lainnya juga sudah. Ini untuk ngawal teman-teman perhatian kita bagi tenaga-tenaga PPNPN yang sudah mengabdi. Jangan sampai kalah dengan yang lain dan sehingga masuk dalam passing grade. Kalau dalam passing grade berarti kan wawancara itu 40%-nya bisa kita itu cara yang harus kita lakukan. Jadi sebagai pimpinan kami memang punya afirmasi, tolong anggarkan mereka yang daftar ini dikursuskan. Tryoutkan berapa dia latihan ini. Jadi 3 kali. Setelah 3 kali baru kemudian tes kursus CAT P3K. Untuk ngawal ini karena saya cita-citanya itu untuk Kementerian Agama Pusat ini selesai semuanya. Tidak boleh ada lagi honorer. Nah, untuk tahun ini. Nah, besok memang Kanwil ini baru separuh atau sepertiga. Nah, ini mohon sabar karena tidak mungkin semuanya kan. Karena kuotanya juga sedikit. Ini kita piloting biar ini. Nah itu caranya kita kawal dalam konteks ini. Jadi sehingga nanti dari Kankerna Tegal itu bisa 7 orang bisa disiapin. Termasuk persyaratannya. Ya siapa yang dipersyaratkan itu untuk jadi penyuluh. Atau model juga mutasi dari wilayah lain, daerah lain yang overload. Itu juga bisa dengan analisis beban kerja Anjab ABK dalam konteks ini. Kemudian yang dari ABRI ya
terkait transformasi digital. Loh, saya malah agak heran loh. Saya untuk tahun ini sebelum apa namanya pagu definitif itu pagu indikatif. Kita sudah kumpulin semua perencana-perencana berapa kebutuhan transformasi digital termasuk KUA, Pendis. Semua kita kumpulkan unit eselon 1 sekretarisnya. Pastikan roadmap-nya tahun ini apa harus clear. Saya tidak melihat ada kekurangan di level Direktorat Jenderal Bimas Islam. Jadi baru ini loh kok bisa kurang karena kemarin di situ sudah KUA berapa yang mau direvitalisasi untuk seluruh Indonesia. Berapa kemarin hanya yang kurang ketika saya hadir itu hanya kemandirian pesantren. 1.500, anggarannya baru 500. Kemudian kita paksa supaya jadi 1.500. Karena ini kewenangan saya. Jadi yang transformasi digital, kemudian revitalisasi KUA, termasuk penambahan anggaran kehumasan. Ini sudah kita lakukan revisi untuk membackup itu semuanya. Jadi saya malah baru mendengar ini karena leading sektornya ini leading sektor tusinya masing-masing. Kalau transformasi digital ini yang di Sekjenan, maka ada timnya Pak Bowo supaya menganggarkan semuanya transformasi digital di level semua bahkan ada angka-angka itu. Angka-angka ini kurang transfer digital, kurang dekonnya sudah ada semuanya di situ. Ya, yang kurang. Maka kemudian hanya 2 yang kurang PHU sama mana itu, tapi enggak ada di situ laporan yang Jadi ya nanti bisa dikomunikasikan lagi ke Direktorat Bimas Islam dalam konteks ini. Kemudian soal mall nikah di mall tadi, Pak. Baik. Jadi terminologi gini, Pak. Nikah yang di kantor itu kan tidak membedakan miskin dan tidak. Pokoknya kalau nikah di kantor kan gratis. Nikah di luar ada pengecualiannya, ya, tidak bayar bagi yang miskin dan yang terkena dampak bencana. Sekarang terminologi MPP masuk di kantor sendiri apa tidak? Kalau saya menyatakan masuk kantor sendiri, karena itu perpanjangan tangan dari kantor yang sudah ada, sehingga itu sebenarnya tidak bertentangan. Malah kalau bayar itu malah bertentangan. Ini nikah di kantor kok. Kantor KUA yang dipindah di mall MPP, kantor cabangnya, itu masih dalam terminologi kantor. Jadi tidak perlu regulasi kalau saya. Jadi kalau dibayar Basnas itu malah terlalu baik itu Basnasnya. Ya. Jadi kalau menurut saya karena itu dasar hukumnya apa? Ada MOU antara Kemenak dengan Pemda untuk memanfaatkan MPP. Setelah ada MOU berarti ini adalah bagian dari kantor kita, bukan di luar kantor. Gitu kalau perspektif pemaparan hukum saya. Ini Pak Mustain ahli hukum, saya rasa sama lah. Jadi itu namanya di kantor, kecuali terminologi di rumah ataupun di yang lainnya itu baru dikenakan biaya. Jadi begini, jadi kalau apapun kondisinya, kalau dia nikah di kantor, entah itu miskin atau tidak, ya dia tidak bayar. MPP masuk luar kantor, ya masuk dalam kantor, karena ini dasar hukumnya ada MOU. Kepanjangan tangan kita membuka kantor cabang di MPP, ya kayak gitu. Namanya kantor kita juga, bukan kantornya Pemda. Kalau saya begitu ya. Ya, yang berikutnya tadi soal passing grade tadi saya sudah sampaikan tadi ya. Tahun lalu pengalaman kebetulan juga kita punya bareng-barengan jadi kekuatan besar di Kemendikbud juga sama. Dia nggak terpenuhi juga, akhirnya sama-sama menurunkan passing grade. Mereka untuk guru fisika, kimia, biologi itu banyak yang tidak ada, lalu kita bareng-bareng lah ngajukan untuk menurunkan passing grade. Dari saya dari agama masa saya pikir 65 sudah paling rendah, ternyata banyak yang nggak lulus. Ini kondisi PPNPN kita kalau konteks ini. Jadi makanya saya pengalaman itu kemudian ya udah kursuskan aja, kursuskan supaya kita kawal bentuk dari perhatian kita pada PPNPN kita lah. Demikian, terima kasih Pak Kakanwil dan moderator. Terima kasih Pak Sekjen. Masih ada apa enggak ya? Kalau sudah ada. Cukup ya, cukup Pak Sekjen, matur nuwun, terima kasih atas beberapa pencerahannya. Kami juga dari sini menunggu informasi yang sangat penting terkait dengan
bagaimana kita melayani masyarakat dari materi yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi terkait dengan peningkatan profesionalisme ASN, tentu saja 4 hal yang menjadi hal indikator profesional, yaitu kualifikasi, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga kedisiplinan, dan yang keempat adalah kinerja. 4 hal itu nanti akan diwujudkan dalam perilaku ASN, yaitu integritas, profesionalitas, kemudian tanggung jawab, inovasi, dan keteladanan. Itu nanti yang akan kita kerjakan selama kita menjadi ASN yang ada di Kanwil Kementerian Agama. Terima kasih kepada Pak Sekjen, kita berikan aplaus bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kami atas nama moderator yang ditunjuk untuk memoderasi Pak Sekjen. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin saya pamit. Jih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah istirahat. Tes. Baik Bapak Ibu, setelah ini istirahat, Isoma, kita berkumpul lagi jam 1. Jam 1 untuk jadwal paparan Outlook, silakan dipersiapkan dari bagian tata usaha, bidang 6 bidang dan 4 bimas. Nanti kami panggil atau kami undang satu persatu untuk paparan di depan. Terima kasih, selamat istirahat. Tes.
untuk bidang dan bimas yang file Outlook yang akan ditampilkan silakan disampaikan ke panitia. Kalau ada update-nya